Halo, kembali lagi di Fatini Channel, dimana kalau udah gua hostnya, berarti kita bakal ngomongin bisnis. Mulai dari pelaku usaha, pemilik, ataupun pekerja, akan kita kupas tuntas semua. Dimana lagi kalau bukan di Forsabi, forum santai ngobrolin bisnis. Kali ini gue mendatangkan narasumber di mana dia juga udah cukup lama bergelut di industri ini. Ya, boleh perkenalkan? Ya. Siapa? Perkenalin, nama gue Dirar Alirifadiah. Sekarang mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gue berasal dari Aceh dan sekarang gue bergerak di bidang usaha produksi beras. Gudang kita ada di Aceh, khusus di Kabupaten Biren di Aceh, dan sekarang sudah memasuki tahun yang ke-15. Yang ke-15. Ya, berarti dimulai dari tahun 2009. 2009. Ya, udah lumayan lama lah ya. 15 tahun bergelut di bidang beras. Udah hafal lah sampai dari awal sampai dari tanam itu harusnya mundur Sampai maju. Dia udah tahu di industri itu. Sekarang kuliah gimana? Alhamdulillah sedang di semester akhir dan akan selesai tahun ini, insya Allah. Mohon doanya Ya, teman-teman amin. semua. Semoga kita tuntas lah. Amin. Tuntas lah kuliahnya. Di FEB sendiri itu bukan lu doang yang main beras, Rat. Oh iya. Iya, Banyak ada ketum kita dia main beras ternyata. Ya, juragan besar ternyata. Juragan besar juga dia di Cianjur. Betul. Stepnya itu harusnya dari dia dulu ya. Iya. Dari Supplier. dari Fatur kan. Iya. Fatur teman kita nih. Fatur naik ke lu. Iya, betul. Terus dari situ kemana? Langsung ke agen-agen berarti ya? Iya. Langsung udah pengemasan ya? Jadi stepnya pertama dari petani, sebagai pihak pertama lah, pihak awal. Kemudian petani akan menyuplai barang hasil panennya kepada tengkulak atau bisa dikatakan supplier. Nah, dari supplier baru dioper ke gudang atau pabrik atau penampung. Nah, posisi kita di sini adalah penampung atau pabrik pengolahan beras dari gabah menjadi beras. Jadi paddy to rice, padi ke beras. Nah, setelah selesai kita produksi, kemudian baru kita oper, kita bagikan ke produsen-produsen beras baik ke gudang ataupun ke retail dan lain-lain. Oke. Bisnis ini lu mulai sendiri apa gimana? Kalau bisnis kita ini nama gudang kita Kilang Padi Al Barokah ya, atau pabrik beras Al Barokah, disingkat jadi AB. Itu dimulai tahun 2009 oleh bapak saya. 2009, sekarang sudah 2024, berarti sudah berjalan sekitar 15 tahun dan sedang menuju regenerasi ke generasi kedua kepada saya dan adik-adik saya. Nah, berarti jatuhnya adalah usaha keluarga ya. Usaha keluarga. Iya, usaha keluarga. Dan sekarang saya adalah yang melanjutkan atau yang mengembangkan usaha ini. Udah dari kapan lu turun tangan langsung? Saya selesai SMA itu 2018, kemudian masuk kuliah 2019. Ya, selama masuk kuliah saya sudah mulai terjun ke, sebenarnya sebelumnya juga sudah terjun ya, tapi masih ke meraba-raba dan melihat karena masih SMP, masih SMA. Nah, sudah mulai fokus ketika duduk di bangku perkuliahan karena sudah mulai mengerti lah, melihat, kemudian juga mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan dari sebelum-sebelumnya. Semenjak 2019 sampai sekarang saya sudah mulai fokus di usaha ini. Gimana sih cara kerja usaha lu itu? Seperti yang tadi saya jelaskan, kita sebagai pihak yang memproduksi beras. Produksi berarti yang mengolah padi menjadi beras. Nah, setelah kita mengumpulkan padi dari petani, dari supplier, kita olah. Nah, itu ketika diolah itu menjadi beberapa macam. Yang pertama menjadi beras, kemudian yang kedua menjadi sekam. Sekam ini adalah kulit padi, dan yang ketiga menjadi dedak. Nah, dedak itu berarti pakan ayam. Dedak itu pakan ayam. Pakan ayam, pakan
hewan-hewan ternak, kambing, sapi bisa diolah lagi. Kemudian juga terakhir ada yang namanya reject. Reject itu beras-beras yang nggak bisa dipakai karena kita memakai close sorter. Close sorter itu bahan mesin yang memfilter beras bagus dan jelek. Nah, yang jelek ini namanya reject. Nah, reject ini nanti bisa dijadikan bahan olahan, dicampur dengan kopi, kemudian juga jadi makanan-makanan ternak dan lain-lain. Jadi ada 4 item yang dihasilkan. Nah, yang beras ini kita supply ke pasar, ke masyarakat, ke retail ataupun ke ke gudang-gudang untuk di repackaging lagi. Kemudian sekamnya menjadi limbah dan sekarang kita juga mulai memproses sekam ini. Kemudian ketika dedak kita supply ke kandang-kandang ayam ataupun ke pabrik-pabrik pengolahan pakan seperti Charon Pokpan. Nyampe ke Pokpan juga? Ya, Pokpan juga, Java, kemudian Indojaya dan juga banyak kandang-kandang lainnya. Sama terakhir reject. Reject ini biasanya ngambil petani-petani kopi. Itu buat apa kalau petani kopi? Itu dijadikan bahan campuran. Kan kopi itu ada campurannya, campuran sama reject ini, kemudian juga sama rempah-rempah. Makanya kan rasanya itu beda-beda. Kalau udah campuran kopi nggak kopi murni. Nggak kopi murni. Kalau pakai beras. Beras rejectnya ya. Oh, beras bisa masuk ke bisa kopi berarti ya? Iya. Oh, gue baru tahu itu. Mungkin takarannya nggak banyak ya, cuma dijadikan sebagai bahan berarti tambahan lah. Kayak model kopi-kopi lokal yang harganya murah betul. Berarti ya. Iya, betul. Terus di tempat lu itu kan color sortir ya? Iya. Prosesinya itu nyortir berarti? Nyortir beras. Apa ada ngupas biji kulit gabah berarti namanya ya? Jadi beberapa tahapannya, pertama sedikit saya jelaskan. Iya. Ketika gabah datang ke pabrik, gabah itu berarti kan beras yang masih ada kulitnya? Padi. Ya, padi itu gabah. Padi. Oke. Ketika padi datang ke pabrik, itu kita mulai proses pertama yaitu pengeringan. Ya, pengeringannya pakai apa? Pengeringan kan ada 2. Ada yang manual dan juga ada yang sudah pakai mesin, pakai dryer. Nah, kita sekarang pakai dryer, mesin dryer, mesin pengering padi. Itu kapasitasnya 30 ton. Sekali pengeringan 30 ton kapasitas mesinnya. Nah, ketika sudah kita isi ke pengeringan, kita keringkan lewat mesin, selesai prosesnya mungkin sekitar 10 sampai 12 jam. Di pengeringan itu ntar kulitnya ngelepas sendiri? Enggak, itu cuma pengeringan doang. Jadi kita cuma memindahkan media pengeringan. Biasa kan di lantai, manual, dijemur di lantai, di tanah. Sekarang pakai mesin. Itu fungsinya apa? Buat ngurangin kadar air? Untuk mengurangi kadar air, untuk mengeringkan gabah. Jadi biasanya kalau gabah dari sawah itu kadar airnya 20 ke atas. Nah, setelah kita keringkan, target kita di angka 13,5 sampai 14,3. Itu ntar kalau terlalu kering efeknya apa? Kalau terlalu kering bisa berpengaruh ke warna beras. Kalau emang harus kita gitu berarti? Ya. Jadi ada mesinnya, ada otomatis. Jadi kita udah ngepasin di angka 13,5 sampai 14,2. Habis dari pengeringan itu, tapi berarti bentuknya nasinya masih kebungkus kan? Masih ketutup nasinya masih kebungkus sama gabah masih itu kan? Berbentuk padi. Masih berbentuk padi, belum nggak ada perubahan jadi dalamnya gitu. Nggak ada. Dari mesin pengering terus dari mesin pengering baru kita oper selanjutnya ke mesin pemecah kulit namanya. Nah, di mesin pemecah kulit inilah dipisahkan kulit padi sama beras. Sama nasinya sama berasnya itu ya, dalamnya. Berarti yang putih sama yang coklatnya itu. Betul. Jadi ketika kulitnya dipecah, dibuka, itu masih bentuknya masih beras kotor. Beras kotor. Ya, itu belum berwarna putih, masih coklat. Masih coklat. Ya, karena kan kulitnya doang yang dikupas. Nah, selesai. Setelah itu proses pemisahan kulit sama beras. Kulitnya dibuang ke belakang menjadi sekam. Yang berarti yang sekam udah jadi itu. Ya, sekam dibuang ke belakang jadi limbah. Nggak dipakai. Ya. Oke. Kemudian berasnya yang berwarna coklat ini, yang berwarna kekuning-kuningan coklat, masuk ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya itu namanya polish. Polish itu proses pembersihan beras. Oh, proses. Oke. Jadi tadi kan masih tebal kulitnya nih. Ya. Dipoles lagi sampai dia sudah mulai kelihatan bentuk berasnya. Oke. Ya. Nah, yang dipoles ini kan tadi bagian luaran beras ini. Nah, dipoles itu berarti kan ada ya beras yang pakai pemutih ya? Iya. Setahu gua tadi gua ngeliat TikToknya di AB, jadi AB itu udah punya TikTok sendiri ya? Iya, betul. Dia tanpa pemutih. Nah, orang-orang yang dikasih pemutih berarti saat di proses polis itu? Ya, di proses polis ada proses terakhir.
Oh, dia dikasih pemutihnya 2 kali. Kalau yang pakai pemutih. Ya 2 kali ataupun sekali. Tapi mungkin ada juga yang original tanpa pemutih. Ya kayak AB ini kan. Ya, tahu. Ya. Nah, terus dipolis. Jadi bagian yang yang dibuang itu menjadi dedak. Yang dibuang. Oh, iya. Ada yang kebuangnya berarti. Ada, kan dikupas nih. Berasnya dikupas polis tuh menjadi kayak gimana lebih. Sih sistem cara kerja polisi itu? Apa dia ntar berasnya itu ngaduk-ngaduk? Iya, dimasukin ke dalam mesin. Terus badan beras ini kena mesin. Memang ada Oh, gesek berarti. Iya, digesek. Jadi bagian luarnya ini kan terkikis berarti. Terkikis. Itu. Yang terkikis ini dibuang keluar menjadi dedak. Oh, makanya namanya polis. Polis kan ini diputar-putar. Iya. Nah, selesai dari polis, masuk ke tahapan selanjutnya. Itu tahapan masuk ke mesin namanya stunner. Stunner tuh gimana? Stunner itu yang memisahkan beras dengan batu. Nah, ketika padi dikumpulkan dari sawah itu kan macam-macam tuh, ada batu, ada ini tuh segala macam. Nah, ketika masuk stunner ini, batu-batu kecil yang sebelumnya lewat di proses sebelumnya itu dipisahkan. Jadi yang lewat itu cuma beras murni, nggak ada batu, nggak ada campuran sama sekali. Berarti di proses polisi itu masih ada batu di dalam? Kadang-kadang ada batu-batu kecil itu lewat biasanya. Karena kan nggak ke detect ya, lewat. Nah, disitulah di stunner ini dipisahkan dan juga batunya dibuang. Jadi yang lewat ke bagian selanjutnya itu cuma beras. Nah, beras yang lewat dari stunner dialihkan ke color sorter. Nah, color sorter ini salah satu gebrakan, bisa dikatakan gebrakan di dunia produksi beras. Karena ini alat terbaru yang mungkin baru ada dalam beberapa tahun ke belakang. Iya. Dan sekarang mesinnya itu masih kebanyakan impor dari Thailand, Jepang, Cina, kebanyakan Cina ya. Ada di India ya. Kalau di Indonesia sepertinya belum ada. Mungkin imporan juga dari pabrik luar. Nah, di color sorter ini itu proses pemilihan beras di mana beras yang benar-benar bagus itu lewat untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan juga beras-beras yang di-reject atau tidak bisa dipakai, yang kuning, hitam, patah, itu dipisahkan untuk diproses. Iya. Patah nggak masuk? Nggak masuk. Karena benar-benar diseleksi. Oke. Nah, kemudian tahapan terakhir dipolis sekali lagi, polis air namanya. Dipolis pakai udara, pakai air. Itu dipolis untuk berasnya lebih bersih lagi. Jadi debu-debu yang ada di beras, kotoran-kotoran itu diserap semuanya, dibersihkan sampai menjadi beras yang bersih. Itu tahapan terakhir. Kemudian habis itu ada pengeringan lagi nggak? Habis itu nggak ada. Habis itu packaging, kemudian disalurkan ke pasar-pasar. Oh, lumayan panjang ya tahapannya ya. Makanya mungkin salah satu faktor beras mahal ya, karena biaya produksinya tinggi. Iya benar. Berarti ntar dari color sortir itu kebagi berapa grade? Terbagi ke color sortir kan ada 7, misalnya ini ada 7 cup. Ada 7 bagian, 3, 4, 2, 1 misalnya. Yang 4 ini khusus buat yang bagus, beras bagus. Yang 2 ini reject menengah. Yang terakhir ini yang dibuang, yang setelah di menengah gak lewat, baru yang terakhir. Nah, itu beras-beras yang warna hitam, kuning. Kemudian juga kalau ada beras-beras yang kurang bagus, dimasukkan ke reject ini. Kapasitas bisa berapa sehari? Kapasitas apa hitungannya per jam ya? Kalau sorter itu kapasitasnya kalau di tempat kita 4 sampai 5 ton per jam. 4 sampai 5 ton. Ya, tapi gede 7 cut kan. Kalau di pabrik kita kapasitas produksi dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore itu 25 sampai 30 ton. Satu hari. Kalau full 24 jam kadang-kadang ketika orderan membludak, orderan lagi banyak ya kita buka 24 jam lembur itu bisa sampai 40 sampai 50. Oh iya, kalau yang kerja banyakan mesin makan berarti orang kerjanya ngapain di situ, ngarung-ngarungin paling. Orang ngarung-ngarungin. Jadi tenaga kerjanya nggak banyak, cuma 10 orang. Iya, karena emang nggak ada kerjaan. Yang kerja udah mesin semua. Cuma nunggu berasnya turun dari mesin ke kemasan, diatur, udah itu doang. Iya. Sama operator 2 orang buat kontrol mesin. Jadi tidak membutuhkan tenaga kerja. 2 Pajero lah. 2 Pajero. Iya. Oh, now that's impressive. Ya cuma kan jadi mesin duit kenanya ya. Investasi ya, bisa dikatakan investasi, tapi ya kembali ke kita. Alhamdulillah nggak investasi bodong lah. Iya. Jadi salah satu nilai plus. Emang di awal-awal kerasa ya, kita ngeluarin duit segitu buat beli mesin. Di tahun pertama kedua kerasa. Terus untuk karungnya itu dari mana?
Karungnya kan udah ada mereknya tuh ABAB sendiri, apa Iya. itu produksi sendiri, apa mesin dulu ke orang? Kalau karungnya kita mesen di Jakarta, Oh, di karungnya dari Depok ya, Jakarta. pabriknya di Depok, namanya Pakar Plastisindo. Itu salah satu pabrik Supplier kemasan karung ya? terbesar di Indonesia. Di sana Oh. dia memproduksi sekitar 4.000 merek. Jadi untuk kemasan juga kita memastikan kemasan yang bagus, biar konsumen itu puas dengan apa yang mereka beli. Tadi kan kalau ada berapa prosesnya, ada 4 ya? 5 atau 6. 5-6 proses ya? Itu kan mesinnya beda-beda apa Misalnya- satu rantaian nempel semua? Mesinnya Dia jalan nggak beda-beda. sih? Pakai conveyor apa gimana? Gimana? Pakai conveyor apa gimana jalannya beras itu, apakah tadi yang Iya. dari pengering Ya. itu dipindahinnya dia manual pakai orang apa udah pakai mesin? Dipindahin pakai mesin. Jadi Oh, pindahin ada pakai mesin. iya, ada namanya Nyedot vakum. iya seperti vakum. Jadi apa namanya? Dia dibawa dari atas ke bawah. Gitu. Kemudian dinaikkan lagi ke atas dengan dibawa pakai mesin. Semuanya seperti itu. Mesin Jadi yang dialihkan. paling mahal Kalau itu satu- bagian Rolls-Royce-nya sih. Iya, Ya. Dia ada garansi nggak sih? ada garansi. Masih ada garansi. Yang nyeting siapa? Yang nyeting orang yang Untuk jual mesin settingan berarti? pertama dari pabriknya, kemudian kita diajarin kan. Karena untuk sewaktu-waktu kadang-kadang mungkin ada perubahan. iya ada perubahan ataupun kondisi darurat yang mana kita nggak bisa hubungin mereka, jadi diajarin. Tapi kalau udah kerusakan parah kita tetap harus ngambil mereka. Apa yang membuat lu tertarik buat meneruskan bisnis usaha dari orang tua lu ini? Yang pertama mungkin rasa tanggung jawab ya, karena usaha ini dirintis dari sangat kecil oleh orang tua, dari cuman satu gudang doang, gudang tua, kemudian kita take over, ambil alih, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak perkembangan. Nah, saya sebagai anak pertama nih, Anak pertama dari iya, berapa? anak pertama juga dari 4 bersaudara, Dari 4 bersaudara. yang harus memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembangkan bisnis ini. Karena kalau bukan kita yang ngembangin, siapa lagi? Iya. Bisa oper aja ke gue nggak apa-apa. Gantian nanti gantian. Tapi mau tinggal di Aceh. Hah? Mau tinggal di Aceh. Duh, susah banget gue ngedenger ngomongnya aja cepet banget dia, apalagi udah di sono ya. Iya. Ngomongnya pada cepet-cepet banget. Iya. Kemudian juga setelah kita sebenarnya kalau di bisnis beras ini kan kebanyakan yang main orang-orang yang tua ya, orang-orang tua. Nah, semenjak saya di Jakarta saya ketemu dengan banyak anak-anak muda yang bermain di beras ini. Jadi dulu pandangan saya kalau orang jualan beras ya udah jualan dari toko ke toko di lokal di sekitar daerah kita. Setelah saya bertemu dengan anak-anak muda ini, berbicara, ngobrol-ngobrol, dapat nyerap ilmu dari mereka, rupanya itu pasarnya luas banget. Dan banyak tantangan ke depan yang harus kita hadapi dan juga harus kita lewati. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor yang sangat menarik bagi saya untuk lebih mempelajari dan juga mengembangkan bisnis ini. Oke. Orang tua lu udah ngejalanin usaha sampai B gitu. Iya. Rencana lu buat sampai C itu tantangannya apa emang? Mungkin tantangan yang sangat rentan dihadapi oleh pabrik-pabrik beras ya. Yang pertama nih, yang sering kejadian, nggak ada regenerasi. Jadi ketika regenerasi ke generasi kedua itu putus, akhirnya banyak pabrik beras yang tutup. Yang kedua, banyak pabrik beras yang belum bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang kan era digitalisasi nih. Anak muda kan emang cocok banget di dunia ini kan, Iya. digitalisasi. Nah, itu banyak yang belum bisa menyesuaikan, akhirnya ketinggalan. Entah dari mesinnya, marketingnya, kemudian juga dari ya segala aspek lah. Ketika sudah ketinggalan di salah satu aspek, akhirnya keteteran. Nah, ini juga menyebabkan banyak yang tutup. Nah, itu mungkin beberapa tantangan yang harus kita hadapi dan kita pelajari. Sekarang beras AB ini udah nyampe mana? Sekarang posisinya Iya. pabriknya di mana? Pabriknya di Aceh, di Kabupaten Biren. Biren. Iya, Biren. Nah itu distribusinya udah sampai mana? Distribusi yang pertama kita di Biren dan juga di kabupaten-kabupaten sekitarnya di Aceh. Kemudian untuk produksi yang luar daerah, yang rutin kita ke Sumatera Utara, itu hampir setiap hari ke Medan, Sumatera Utara. Kemudian juga tahun ini alhamdulillah kita sudah tembus ke Jakarta. Tahun ini udah tembus ke Jakarta. Alhamdulillah udah tembus ke Jakarta. Alhamdulillah. Semoga nanti mohon doanya Mas Ridwan dan teman-teman semua, Iya. semoga bisa konsisten dan juga bisa berkembang lagi. Amin. Dan siapa tahu nanti kan kita bisa
kolaborasi sesama mahasiswa Bisa gue bikin. Unisadef dan juga FEB. Ya, gue ntar bisa kolaborasi. suplai plastiknya kali ah. Iya, betul. 5 tahun lu turun langsung pegang di usaha ini. Iya, betul. Udah ada perubahan yang lu bawa belum ke arah situ? Dari menjak lu iya. masuk itu. Kok bisa ada perubahan harga kayak gitu? Itu kenapa? Perubahan Ya? harga beras.